Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismetri Afdita, NPM 18 13 03 10 21 dari Pendidikan Ekonomi kelas A. Di video kali ini kita akan membahas konsep dari pencemaran lingkungan hidup. Nah, video ini dibuat untuk UAS dari mata kuliah Ekonomi Lingkungan dengan dosen pengampu yaitu ada Bapak Dr. Desnurdin MSI dan juga Ibu Rahmawati MPD. Sebelum nonton, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, pengertian dari perlindungan dan pengelolaan hidup menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada 3 langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada penanggulangan, dan yang terakhir yaitu pemulihan. Adapun instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ini ada 12. Yang pertama yaitu KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yaitu analisis yang sistematis dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan dan rencana ataupun program. Yang kedua ada tata ruang. Nah, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup ini, maka setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lanjut yang ketiga yaitu ada baku mutu lingkungan hidup, yaitu ukuran batas atau kadar hidup zat, energi, atau komponen yang harus ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Nah, yang keempat ini ada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang hanya dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu ada AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, yaitu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang keenam yaitu ada upaya pengelolaan lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan yang disingkat UKL dan UPL. Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Lanjut, yang ketujuh ini ada perizinan. Perizinan yang dimaksud yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kewajiban yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha kegiatan. Terus selanjutnya ada instrumen ekonomi lingkungan hidup, yaitu seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya ada anggaran berbasis lingkungan hidup. Nah, anggaran yang dimaksud di sini yaitu anggaran yang cukup untuk pembiayaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga program pembangunan dan berwawasan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada analisis risiko lingkungan hidup, yaitu meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, komunikasi risiko, dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu audit lingkungan hidup.
Nah, yang dimaksud di sini yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung-jawaban usaha kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, penanggulangan. Penanggulangan dari pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Setelah terjadi kerusakan dan juga pencemaran lingkungan hidup ini dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, pemberian informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Yang kedua, pengisolasian pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, penghentian sumber pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Selanjutnya ini yaitu pemulihan. Nah, pemulihan lingkungan hidup ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Dengan tahapannya yaitu yang pertama, penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Yang kedua ada remediasi, yang ketiga ada rehabilitasi, yang keempat ada restorasi, dan yang terakhir itu cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Sekian penjelasan saya mengenai konsep dari pencemaran lingkungan hidup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.